Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Bu Manda akan menjelaskan materi mengenai reproduksi tumbuhan Gymnospermae, paku atau Pteridophyta, lumut atau Bryophyta, dan teknologi reproduksi tumbuhan. Yang pertama, apa sih tumbuhan Gymnospermae itu? Yaitu kelompok tumbuhan yang bijinya tidak tertutup kulit buah. Bijinya akan terlihat di antara daun-daun penyusun strobilus atau runjung. Jadi, Gymnospermae adalah tumbuhan berbiji terbuka. Contohnya itu seperti pohon pinus, melinjo, pakis haji, dan pohon ginkgo. Alat reproduksi dari tumbuhan Gymnospermae ini adalah strobilus. Tumbuhan Gymnospermae tidak memiliki bunga. Nah, secara aseksual tumbuhan Gymnospermae bereproduksi dengan tunas. Siklus hidup tumbuhan Gymnospermae yaitu ada proses pembuahannya itu ada pembuahan, lalu serbuk sari menempel di strobilus betina. Nah, serbuk sari berkecambah dan membentuk dua inti sperma. Lalu serbuk sari membentuk bulu serbuk sari. Inti sperma menuju sel telur. Itu kurang lebih selama 1 tahun. Lalu pembuahan inti sperma dan inti sel telur membentuk zigot menjadi embrio dan biji. Nah, biji di dalam megasporofil itu tumbuh dan dilengkapi dengan sayap. Nah, ini siklus hidupnya seperti yang ada di gambar ini, yaitu tumbuhan Gymnospermae itu awalnya itu merupakan diploid atau 2N. Nah, tumbuhan Gymnospermae itu memiliki strobilus jantan dan strobilus betina. Nah, strobilus jantannya itu membelah menjadi mikrosporangium, lalu menjadi sel induk mikrospora, lalu mikrosporangium tadi itu membelah lagi menjadi mikrospora yang bersifat haploid. Nah, mikrospora itu merupakan gamet jantan. Nah, gametofit jantan itu tadi berubah menjadi serbuk sari. Nah, lalu membentuk bulu serbuk sari dan membentuk spermatozoid. Sedangkan strobilus betina itu membelah menjadi megasporangium, lalu menjadi sel induk megaspora, lalu menjadi megaspora yang bersifat haploid. Nah, megaspora itu menjadi gametofit betina, membentuk sel telur. Nah, spermatozoid dan sel telur itu membentuk zigot yang bersifat diploid, lalu berkembang menjadi embrio, menjadi biji, lalu tumbuhan Gymnospermae. Nah, nanti balik lagi menjadi strobilus jantan dan strobilus betina ini. Lalu yang kedua adalah tumbuhan paku atau Pteridophyta. Nah, tumbuhan paku adalah tumbuhan tidak berbunga dan tidak memiliki biji, tetapi sudah memiliki jaringan pembuluh batang, daun, dan akar sederhana. Nah, tumbuhan paku mengalami pergiliran keturunan atau metagenesis, yaitu fase sporofit dan fase gametofit. Nah, pada fase sporofitnya ini lebih dominan daripada di gametofitnya itu. Nah, pada tumbuhan paku perkembangbiakan secara aseksual atau vegetatif yaitu dengan tunas, dengan spora dan dengan rizoma. Nah, pertamanya yaitu ada spora yang bersifat haploid, lalu menghasilkan protalium menjadi protalium, yaitu protalium sendiri merupakan fase gametofit. Nah, protalium terdapat antheridium dan archegonium. Nah, antheridium ini merupakan gamet jantan sehingga membelah menjadi spermatozoid. Sedangkan archegonium itu merupakan gamet betina sehingga menghasilkan ovum. Nah, spermatozoid dan ovum ini akan membentuk zigot yang sifatnya 2N atau diploid. Nah, lalu membelah atau berkembang menjadi tumbuhan paku homospora. Nah, di sini tumbuhan paku homospora berada di fase sporofit. Nah, tadi yang di fase gametofit kan protalium. Nah, yang di fase sporofit ini adalah tumbuhan paku homospora. Lalu berkembang menjadi sporofil dan menjadi
sporangium. Nah, sporangium nanti akan membentuk spora lagi, terus bersiklus lagi, membentuk protalium dan seterusnya. Lalu ada reproduksi tumbuhan lumut atau bryophyta. Nah, kelompok tumbuhan lumut ini merupakan tumbuhan sederhana karena belum memiliki akar, batang, dan daun sejati. Nah, lumut ini juga mengalami metagenesis atau pergiliran keturunan. Namun, di lumut ini yang dominan itu generasi gametofitnya daripada sporofitnya. Jadi, berkebalikan dengan paku tadi. Nah, pada tumbuhan lumut, perkembangbiakan secara aseksual yaitu dengan kuncup dan fragmentasi. Nah, ini siklusnya itu spora yang bersifat haploid membentuk protonema atau lumut muda yang bersifatnya haploid juga. Nah, pada fase gametofitnya ini itu menjadi tumbuhan lumut dewasa. Nah, tumbuhan lumut dewasa itu memiliki archegonium dan antheridium. Nah, archegonium ini membelah menjadi sel telur yang bersifatnya haploid, dan antheridium ini membelah menjadi spermatozoid yang sifatnya haploid. Nah, sel telur dan spermatozoid membentuk zigot bersifatnya diploid, lalu membentuk sporofit atau sporogonium bersifatnya diploid, lalu membentuk sporangium yang bersifatnya diploid. Nah, ini nanti akan kembali lagi membentuk spora yang bersifatnya haploid, lalu protonema, gametofit, tumbuhan lumut dewasa, dan seterusnya. Seperti itu. Nah, sekarang teknologi reproduksi pada tumbuhan. Nah, fungsi dari teknologi reproduksi pada tumbuhan adalah untuk mengatasi masalah-masalah dalam perkembangbiakan tumbuhan, yaitu yang pertama ada hidroponik, vertikultur, dan kultur jaringan. Nah, hidroponik merupakan cara menanam tanaman dengan menggunakan larutan nutrisi dan mineral dalam air tanpa menggunakan tanah. Sedangkan vertikultur, cara menanam tanaman yaitu bertingkat maupun dengan menggantung tanaman sehingga lebih efisien. Dan yang kultur jaringan yaitu cara menanam dengan memperbanyak tumbuhan dengan mengambil suatu bagian tanaman lalu ditumbuhkan di media steril dan mengandung nutrisi. Nah, ini gambar dari hidroponik itu seperti ini. Ini ada pipanya seperti itu. Nah, nanti di dalam pipanya ini ada kayak nutrisi atau tanahnya itu diganti dengan batu, kerikil, atau sabut kelapa, dan sebagainya seperti itu. Nah, nanti seperti ini. Nah, ini kan namanya hidroponik kan. Jadi pakainya air. Nah, alasan menanam dengan hidroponik yaitu solusi lahan sempit dan tidak subur. Jadi tidak perlu menggunakan tanah seperti itu. Lalu tanaman lebih cepat tumbuh dan ramah lingkungan. Lalu yang kedua adalah vertikultur. Nah, ini vertikultur itu menggantung atau bertingkat seperti ini. Tujuan dari vertikultur adalah untuk meningkatkan jumlah tanaman. Lalu kultur jaringan. Nah, kultur jaringan ini tadi diambil bagian tubuh tumbuhan tertentu lalu ditumbuhkan di media yang steril seperti ini, di wadah toples seperti ini. Nah, tujuan teknik kultur jaringan yaitu memperoleh bibit tanaman baru yang lebih baik dan untuk mendapatkan pertumbuhan tanaman yang lebih cepat dan banyak dalam waktu yang singkat. Nah, mungkin sekian dari presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.